Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Saudari-saudari yang terkasih, kita tetap mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana atas kebaikan Tuhan kita tetap bisa memuji dan mendengar sedikit firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kita semua. Nats yang terambil dalam renungan kita minggu hari ini yaitu terambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 9. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 9 begini firman Tuhan. Dengan judul besar Pengharapan Iman dan Kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Amin. Tema yang menjadi bahan renungan kita untuk kita bahas di minggu ini yaitu saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Saya ulang sekali lagi, saksi iman adalah pembawa damai sejahtera. Seperti tema dan nats yang kita angkat pada minggu ini, itu yang dikaitkan dengan Minggu Paskah. Itu merupakan suatu yang kita tunggu-tunggu ataupun yang kita inginkan. Karena di dalam Paskah ini ataupun Minggu Kebangkitan ini, kita sebagai manusia yang berdosa akan mendapat suatu anugerah dari Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit kembali itu untuk kita semua anak-anaknya. Nah, di dalam kitab 1 Petrus ini juga mengajarkan kita bagaimana kita seorang Kristen yang ingin mendapat anugerah yang sudah disediakan oleh Tuhan itu melalui iman kita. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen sudah yakin ataupun sudah memiliki iman yang teguh yang seperti Tuhan harapkan? Kadang kita di dalam kehidupan kita merasa bahwa kita sudah sangat pantas untuk dikatakan anak Tuhan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, di dalam menjalani kehidupan banyak problem ataupun persoalan-persoalan. Baik persoalan yang timbulnya dari keluarga, baik dari sekolah, baik dari pekerjaan, bahkan dari diri sendiri. Mungkin itu bisa menjadi suatu renungan di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana? Apakah kita sudah memiliki iman yang seperti Tuhan inginkan? Jika kita tidak memiliki iman yang kuat ataupun iman yang seperti Tuhan inginkan, iman yang teguh, maka di situ kita akan jatuh, kita tidak akan memiliki ataupun menerima apa yang menjadi anugerah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Maka itu dalam keinginan ataupun suatu dambaan orang Kristen yang ingin menerima anugerah dari Tuhan, kuatkanlah iman. Kuatkanlah iman kita agar kita bisa menerima apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kita. Seperti itu.
Nah, anugerah yang disiapkan oleh Tuhan itu merupakan anugerah yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena anugerah yang disiapkannya itu tidak akan luntur. Anugerah yang disiapkan Tuhan tidak akan pernah pudar. Anugerah yang disiapkan Tuhan itu begitu sangat murni ataupun begitu sangat kekal. Sehingga ketika kita memiliki iman yang kuat, iman yang seperti yang Tuhan inginkan, di situ kita akan menerima anugerah itu. Anugerah yang sudah pasti Tuhan berikan kepada kita yang kekal, yaitu kehidupan baru yang di sorga. Kehidupan yang di sorga, yang ketika Yesus Kristus mati dan bangkit, kita memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang lama ataupun kehidupan yang penuh dengan dosa-dosa, itu telah itu telah mati dan dikubur bersama Yesus Kristus. Dan itulah gunanya Yesus Kristus mati. Kita sebagai anak-anak Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang menjadi sumber dari dosa itu. Lalu Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Setelah Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua, kita diberi lagi anugerah. Nah, itu menjadi suatu tujuan ataupun renungan yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Bagaimana Petrus juga, 1 Petrus ini menjelaskan di sini bagaimana kita harus bersukacita dalam menjalani kehidupan di atas problem-problem ataupun masalah yang terjadi kepada kita, agar kita bisa mencapai dan bisa menerima anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. 1 Petrus ini juga menjadi suatu penguatan ataupun suatu kabar yang diingatkan kepada kita semua, bagaimana kita harus bersukacita untuk tujuan yang dimana untuk menerima anugerah itu. Iman kita harus murni. Dan ketika kita ingin menguji diri kita untuk menuju iman yang murni, maka kita memerlukan suatu tantangan itu. Jika kita sudah memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, maka goncangan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada, kita akan menanggapi itu adalah sebuah cobaan. Malah ketika kita memiliki suatu permasalahan, di situ kita merasa bahwa kita diuji. Kita harus kuat. Kita harus menanggapi suatu percobaan itu dengan iman kita yang kuat tadi. Karena orang-orang yang memiliki iman yang kuat, dia akan menghadapi suatu percobaan itu dengan pengharapan. Ketika dia bisa lompat ataupun ketika dia bisa melewati suatu permasalahan itu, dia akan menuju suatu yang apa yang diharapkannya dan apa yang sudah disediakan Tuhan, yaitu anugerah itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua bisa kita gunakan dan bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang teguh. Terima kasih.